Mas Asraf udah bisa ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih ya, Mas. Baik, teman-teman ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kemarin sampai dengan pertemuan yang ke-6, kita sudah bicara mengenai pendataan secara massal, khusus untuk PBB P2, gitu ya, PBB P2. Di mana di situ ada beberapa konsep mungkin ya, yang kita pelajari, terutama terkait dengan pendaftaran, di mana wajib pajak yang aktif, yang kedua terkait dengan pendataan, di mana kita yang aktif gitu ya. Nah, pada saat proses itu wajib pajak mengisi SPOP kira-kira seperti itu ya, mengisi SPOP dan disampaikan kembali kepada kita gitu ya, sebagai fiskus gitu ya. Nah, pada saat kembali itu kita memberikan nomor objek pajak yang kemarin ya. Nah, sehingga terbentuklah dia basis data seperti ya. Basis data yang kita bentuk ada dua di situ ya. Ada yang alfanumerik dari SPOP dan ada spasial dari peta. Nah, dikoneksikan gitu ya dengan menggunakan knob tadi. Gitu. Ya. Nah, setelah terbentuknya basis data itu, kemungkinan akan ada perubahan di lapangan. Gitu ya. Nah, perubahan itu harus kita ikutin agar kita bisa mengenakan PBB secara objektif. Nah, perubahan itu dilakukan melalui pemutakhiran data. Ya, maka kalau kita lihat di SPOP ada 3 jenis transaksinya ya, perekaman data, pemutakhiran, dan penghapusan. Ya. Nah, pemutakhiran data itu ada beberapa hal ya yang memungkinkan terjadi. Ya, di situ akan ada 2 sih secara garis besar, perubahan objek, 3 jadinya, perubahan subjek, perubahan objek dan subjek. Nah, kalau cuma perubahan subjek aja, nggak perlu kita perbaiki petanya, ya kan? Subjek siapa? Namanya, mau kan ya, salah nama, ganti nama, ya. Itu nggak perlu kita lakukan perubahan petanya. Tapi begitu nanti ada perubahan objek, nah itu harus kita lakukan perbaikan petanya, ya. Nah, tergantung kalau umpamanya cuma luas aja ya nggak perlu. Ya. Tapi kalau ada pemecahan, penggabungan dan seterusnya itu perlu kita lakukan perbaikan peta dan juga SPOP-nya. Nah, maka nanti teman-teman khusus untuk pemutakhiran data, tolong hati-hati ya dalam memberikan SPOP ya atau mengisi SPOP gitu ya. Jadi akan di situ akan ada yang dihapus, akan ada yang digabung dan ada perekaman ya. Ada yang baru kira-kira seperti itu ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Maka kemarin saya ajak kita mulai dari melihat petanya dulu ya. Petanya dulu yang kita gambar. Setelah tergambar petanya baru nanti kita isi SPOP-nya kira-kira gitu ya. Jadi ada 2 kegiatan yang mesti kita lakukan. Nah, itulah ya kegiatan pembentukan dan pemutakhiran basis data untuk PBB P2 gitu ya. Nah, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk melihat bagaimana dengan PBB P3 atau P5 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kalau tadi yang kemarin itu kan PBB P2 yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, yang sekarang yang dikelola oleh kita. Karena ini juga PBB namanya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan sih teman-teman semua nanti menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan kebetulan di KTP-nya itu ada PBB P5L. Nah, di situ pasti kita akan yang mengelolanya. Mengelolanya seperti apa? Nah, di sini saya hanya akan mendiskusikan terkait dengan pendaftaran, pendataan, dan pemutakhirannya, pemberian NOP sekalian. Terkait dengan pengenaan, nah kemarin teman-teman sudah 1 semester belajar ya pengenaan PBB P5L, gitu ya. Ya mungkin pakai PMK 186 mungkin ya, saya kurang tahu karena saya nggak kan. Jadi pakai itu. Ya, tata cara pengenaan PBB P5L. Nah, sekarang ini hanya terkait dengan pendataan pemetaannya saja dan juga pendaftaran. Nanti akan ada istilah pelaporan, kira-kira gitu. Izin sebentar dulu ya. Sebentar. Dua belas.
Nah, kita mulai dari dasar hukumnya. Dasar hukumnya terkait dengan pendaftaran dan pemberian NOP. Ya. Sebelumnya gitu ada yang namanya PMK 254 ya, 254 tahun 2014. Nah, ini diterbitkan mengingat pada saat itulah habis gitu ya kewenangan kita mengelola P2 pedesaan dan perkotaan. Karena kan undang-undangnya adalah Undang-Undang 28 tahun 2009. Daerah diberikan kesempatan 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan untuk mengambil alih pelaksanaan administrasi P2 ya. Terakhirnya ya 2014 itu. Nah, maka keluarlah PMK 254 tahun 2014 ini ya. Jadi di sana khusus membicarakan mengenai PBB P3 waktu itu ya, P3L waktu itu. Ya. Diikuti dengan tata cara pemberian NOP-nya ya di Per 29 tahun 2016. Nah, berikutnya karena apa ya? Perkembangan kira-kira seperti itu dan untuk keadilan, kesamarataan dalam pengenaan PBB ya, pajak ya. Di mana dalam sistem pengenaan kita itu menganut sistem self assessment gitu. Ya, dan di situ kita mengenal sebelum undang-undang HPP yang sekarang ya, kita mengenal ada undang-undang pajak formil dan ada undang-undang pajak material. Ya, undang-undang pajak formil itu apa? Itu mengatur bagaimana agar undang-undang material bisa dilaksanakan. Nah, kalau undang-undang material itu apa? Mengandung materi dari pokok-pokok pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang itu. Ya, contohnya kayak undang-undang PPH, undang-undang PPN. Nah, kalau undang-undang PBB sendiri, karena dia juga awal ya pada saat reformasi pertama tahun 85, nah itu agak gabung gitu, agak campur ya. Jadi dia juga mengandung materi formil, dia juga mengandung materi material. Ya. Terkait dengan pendaftaran atau pendataan, nah di situ kita lihat di Undang-Undang PBB di pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 1-nya. Di mana di sana mengatur bahwa dalam rangka pendataan gitu ya, wajib pajak wajib mendaftarkan objeknya. Nah, kalau kita lihat yang butuh atau yang melakukan pendataan siapa? Pasti kan Fiskus. Artinya dimulainya inisiasinya dari Fiskus. Nah, itu kan berbeda dengan sistem self assessment. Oh, self assessment kan mendaftarkan diri, membukukan, menghitung, membayar atau menyetor, melaporkan. Itu kan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Nah, maka sampai dengan pendaftaran ini dengan Per 48 tahun 2021 ini, nah itu sedikit mungkin perbedaan dengan yang sebelumnya ya, 254. Di situ diatur mengajunya ke Undang-Undang KUP terkait dengan pendaftaran. Gitu. Jadi dia self assessment di situ, ya self assessment. Tapi nanti setelah dia mendata kita kenakan, nah itu prosesnya sudah official assessment karena dia masih ada NJOP, di mana NJOP itu ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu kan mungkin official assessment-nya. Tapi paling tidak mulai dari pendaftaran itu dia self assessment ya, mengajunya ke Undang-Undang KUP khususnya di pasal 2 ayat 1. Nah, di sana mengatur di pasal 2 ayat 1 itu setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan atau objektif gitu ya. Karena dia dua syaratnya, subjektif dan objektif. Ya. Wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan NPWP. Nah, jadi berarti memulainya itu dari WP-nya. Ya, yang tahu memenuhi syarat subjektif objektif ya WP-nya sendiri. Nanti begitu dia mendaftar kita berikan yang namanya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, itulah yang diadopsi di aturan ini ya di Per 48.
pasal 2 ayat 2-nya ya. Ini. Setiap wajib pajak yang setiap wajib melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak paling lama 1 bulan setelah saat terpenuhinya syarat subjektif ini. Ya. Di situ untuk bisa dipajakin sebenarnya kan harus ada 2 yang penuh ya. Undang-undang KUP juga bilang begitu. Syarat subjektif dan nah, di sini untuk mendaftarnya cukup memenuhi syarat subjektif gitu. Ya, jadi WP yang telah memenuhi syarat subjektif wajib mendaftarkan dirinya ya, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak gitu. Ya. Kenapa tidak sekalian memenuhi syarat subjektif dan objektif? Karena itu ada 2 hal yang berbeda gitu kalau untuk PBB ya. Kalau PPH, Undang-Undang PPH mengatur objeknya apa? Penghasilan. Saat terutangnya adalah saat diperolehnya penghasilan. Kapanpun bisa. Mas Dafa hari ini dapat penghasilan, kalau yang bersangkutan penghasilannya di atas PTKP merupakan objek pajak, ya sudah, hari ini terutang pajak. Gitu. Maka ada istilah masa, gitu ya, masa pajak. Berbeda dengan PBB. PBB itu pajak objektif yang dikenakan 1 kali dalam 1 tahun. Ya, berarti dia sama-sama dengan PPN, dia pajak objektif. Tadi PPN itu dikenakan pada saat terjadinya apa namanya itu perolehan gitu ya, terjadinya pertambahan nilai gitu ya. Jadi artinya penyerahan barang dan atau jasa. Kapanpun sehari umpamanya Mas Dafa sebagai PKP melakukan penyerahan 10 kali ya 10 kali pajaknya terutang. Nah, beda dengan PBB. PBB itu cuma sekali dalam setahun. Nah, untuk seperti itu maka harus diatur kapan ya yang menentukan sehingga atas objek ini sekarang, atas objek lainnya bulan Januari ini nggak bisa, harus ada satu saat tertentu. Makanya diaturlah di Undang-Undang PBB yang menentukan adalah kondisi 1 Januari. Nah, contohnya kayak tadi, Mas Dafa dapat izin sekarang, memiliki hak atas tanah sekarang. Berarti terpenuhi syarat subjektifnya sekarang, tahun 2021, tanggal 12 bulan November. Apakah Mas Dafa wajib membayar PBB sekarang? Ya belum. Karena 1 Januari tahun 2021 bukan atas nama Mas Dafa. Kapan kewajiban objektifnya timbul? Nanti pada saat 1 Januari tahun 2022. Nah, makanya dia sekarang terdaftar dulu, nanti bayar PBB-nya sesuai kondisi 1 Januari tahun 2022. Kira-kira gitu. Sebenarnya sih nggak berbeda dengan Undang-Undang KUP ya. Memang sih di situ dibilang memenuhi syarat subjektif dan objektif gitu. Ya, seharusnya sih dia sudah membayar pajak, tapi itu hal yang berbeda antara pendaftaran dan pembayaran. Mendaftar dulu ada prosesnya, mencatat, membukukan, menghitung, baru membayar. Jadi ada panjang prosesnya. Dan juga kalau di situ ada perbedaan syarat subjektifnya antara orang pribadi dan badan. Kalau orang pribadi penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau badan begitu dia didirikan. Nah, begitu dia didirikan, apakah dia sudah mendapatkan penghasilan? Belum tentu. Bisa-bisa rugi. Maka juga di sana diatur rugi sampai dengan 5 tahun dapat dikompensasi. Ya, biar nanti ya adalah insentif buat si pengusaha itu. Kita balik ke sini, ya. Nah, yang memenuhi syarat subjektif tadi, ya, kapan? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya, ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PBB dan akan diberikan SKT. Nah, di sini akan diberikan surat keterangan terdaftar PBB. Nah, di dalam surat keterangan terdaftar itulah akan ada nomor objek pajaknya. Ya. Pada saat si wajib pajak melakukan pendaftaran yang memang diharuskan oleh undang-undang, bukan undang-undang ya. Ya, peraturan menteri sih di sini, tapi peraturan menteri itu dasarnya adalah undang-undang.
ya, mengacu kepada Undang-Undang KUP dan juga Undang-Undang PBB. Kira-kira gitu. Ya. Ya mungkin itu bedanya ya antara aturan yang sebelumnya. Kalau aturan sebelumnya hanya mengacu ke Undang-Undang PBB, di mana wajib pajak akan mendaftarkan diri kalau fiskusnya melakukan pendataan. Kalau sekarang enggak, begitu wajib pajaknya memiliki memenuhi syarat subjektif, ya dia sudah wajib mendaftarkan dirinya ya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, walaupun pada saat itu belum akan membayar PBB. Ya, itu terkait dengan pendaftaran yang dilakukan. Ya, kapan? Nah ini syarat subjektif itu terpenuhinya. Nah di sini diatur di PMK 48 tadi. Ya, di sini dibilang tanggal izin usaha perkebunan diterbitkan, tanggal izin usaha penugasan di bidang kehutanan diterbitkan, tanggal KKS kontrak kerjasama ya, tanda tangani untuk pertambangan migas, tanggal izin untuk penugasan pertambangan panas bumi. Nah, ini sebutan-sebutan izinnya aja sebenarnya ya. Tanggal izin usaha pertambangan minerba, tanggal izin usaha perikanan. Jadi dia akan memenuhi syarat apabila dia memperoleh izin. Ya, dia mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha-usaha yang dikenakan PBB P5L. Apa itu? Kebun, hutan, tambang, ya, sama sektor lainnya. Ya, seperti itu. Nah, begitu dia mendapatkan izin, kayak tadi contohnya Mas Dafa sekarang mendapatkan izin untuk ini penugasan panas bumi. Ya sudah, saat ini Mas Dafa sudah harus wajib mulai saat ini ya harus mendaftarkan diri 1 bulan ya paling telat. Sudah harus mendaftarkan objeknya. Kepada yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan terdaftar. Ya. Itu terkait dengan saat terpenuhinya syarat subjektif tadi. Ya. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Nah, ini. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait saat terpenuhinya syarat subjektif, Pak. Ya. Tanggal di sini itu tuh tanggal penerbitan surat atau tanggal dikirimnya surat atau tanggal diterimanya surat Oh oleh. iya betul. Terima kasih, Pak. Oke, ya, makasih ya. Kalau di sini sih dibilangnya diterbitkan dia untuk usaha. Ini semuanya diterbitkan. Di sini ditandatangani ya. Diterbitkan. Jadi begini sih biasanya ya. Orang kenapa sih tanggal diterbitkan gitu ya? Karena apa ya? Namanya orang ingin usaha ya, namanya orang ingin melakukan kegiatan usaha. Pasti dia sudah melakukan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Sehingga makin cepat izinnya dia terima, ya makin cepat dia bisa melakukan sesuatu. Ya, dan juga kita berpikir kalau memang dia serius, nggak mungkin dia hanya mengajukan terus nggak diambil-ambil SK-nya, surat izin itu. Ya, sehingga diatur di sini sesuai tanggal surat itu diterbitkan. Gitu ya. Jadi bukan diterima tapi diterbitkan. Dan ini secara elektronik semua kok. Biasanya sih mereka sudah akan pantau terus dia mengajukan. Di situ sudah pasti biasanya ya. Izinnya terbitnya kapan? Sudah pasti. Kalau dulu kan bisa berbulan-bulan dan seterusnya ya. Sekarang enggak, cepat sekarang. Ya, asal persyaratannya dipenuhi. Gitu. Karena setahu saya sih kayak izin-izin migas, panas bumi itu memang pemerintah lagi mencari orang yang mau berinvestasi ke sana gitu. Ya, jadi nggak mungkin mereka akan menghambat orang untuk diberikan izin. Ya, asal ya itu tadi ya memenuhi syarat. Banyaklah syaratnya termasuk izin lingkungan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tanggal diterbitkan ya, Mas ya. Tanggal diterbitkan ya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Adis ya. Ya, lain ada lagi? Kira-kira gitu bisa ya. Nanya nggak, Pak? Silakan, Pak. Terkait pertemuan sebelumnya tiba-tiba saya ingat, Pak. Silakan.
saat saya mengerjakan kemarin saya agak terpikir Pak. Bagaimana cara kita melakukan pemblok-blokan atau pengkotak-kotakan untuk objek pajak yang dimana tanah ya Pak, karena kan di daerah saya itu masih ada tanah ulayat ya Pak, atau tanah adat yang dimana kan di Yapas Malam itu kemarin materinya harus tidak memotong bidang kepemilikan. Yang dimana kan kita tahu tanah ulayat ini milik desa yang dimana belum ada kepemilikan secara perorangan atau masyarakat Pak. Apakah tanah ulayat selama ini belum ada dibayarkan pajaknya, PBB-nya, atau bagaimana ya Pak? Iya. Masih Pak. Oke Mas Arnold ya. Jadi sebenarnya untuk pembayaran PBB gitu ya, tidak harus si pemilik berdasarkan kepemilikan sertifikat gitulah kira-kira ya. Jadi di sana kan di pasal 4 di Undang-Undang diatur ya, subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki, berarti dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Menguasai. Nah, belum ada bukti kepemilikan, tapi dia menguasai. Terus memanfaatkan gitu ya. Nah, untuk kasus tanah ulayat itu memang dimiliki ya oleh desa. Itu kepemilikan oleh desa itu sebenarnya sama dengan kepemilikan oleh negara gitu ya. Jadi penguasaan oleh desa atau penguasaan oleh negara. Kenapa? Karena negara menguasai tanah bukan untuk dimiliki, tapi dioptimalkan penggunaannya kira-kira seperti itu. Ya, di Undang-Undang Pokok Agraria mengaturnya seperti itu. Jadi begitu juga dengan hak-hak milik adat tadi. Ya, hak milik adat. Jadi adat, nah ada tanah ulayat, ada apalah jenis-jenis macam-macam lah, tanah adat lah, tanah milik desa atau pekarangan desa kalau di kampung saya namanya. Ya. Nah itu penggunaannya itu akan diserahkan kepada masyarakat desa tersebut. Nah, mereka akan diberikan apa ya, hak pengelolaan gitu ya. Jadi tapi tidak ada surat sertifikatnya ya. Dia akan diberikan oleh desa untuk memanfaatkan tanah itu. Apakah itu untuk perumahan, apakah itu untuk pertanian, apakah itu untuk pekarangan. Tapi di situ tetap akan ada batasnya. Ya, contohnya ini tanahnya milik desa A gitu ya, yang dikuasai oleh desa A. Nah, di sini akan dibagi-bagi kepada si X. Nah, di sini nih si Y gitu ya. Ini si Z, ini siapa gitu si M gitu ya. Jadi ini sudah dibagi-bagi kepada masyarakat adat yang ada di sana untuk dikelola. Ya terserah nanti peruntukannya apa ya. Kalau sekarang di daerah saya kalau tanah milik desa itu sudah dipakai untuk rumah oleh masyarakat. Nah, dia juga merupakan objek ya sesuai dengan pasal 4 di Undang-Undang PBB. Ya, kalau ini tanah perkebunan namanya ya, perkebunan. Sehingga batasnya yang mana? Ya adalah batas yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini. Gitu ya. Ini. Gitu. Hak penguasaan yang diberikan oleh adat kepada si X. Seluas namanya 10 hektar. Ya. Seperti itu. Jadi pasti akan ada batasnya. Kalau sudah bersertifikat, ya pasti akan ada batas sesuai dengan sertifikat. Makanya waktu itu saya sampaikan, khusus untuk PBB P2, ya, belum semua bidang tanah itu bersertifikat. Gitu. Ya, jadi belum semua tanah itu bersertifikat. Tapi sudah hampir semua tanah itu sudah dikenakan PBB dan diberikan NOP. Ya, karena apa? Ya kewenangan di pasal 4 tadi. Ya. Jadi begitu. Jadi dia tetap merupakan objek pajak yang dikenakan PBB sepanjang tidak masuk ke pasal 3 di Undang-Undang PBB. Ya, maka dia tetap. Terus batasnya seperti apa? Nah, sesuai dengan batas yang diberikan oleh desa tersebut kepada si wajib pajak tadi. Pasti akan ada batasnya, Mas.
biar nggak nanti bentrok antara Y diberikan kekuasaan di sini, nanti dia lewat membangunnya ke sini, ya nggak bisa. Karena di sini pasti akan ada batas. Ya, seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi dia objek pajak yang tetap dikenakan PBB, ya, cuman bukan berdasarkan batas sertifikat, tapi batas penguasaan yang diberikan oleh desa adatnya sendiri, gitu. Ya. Itu untuk Baik, yang Pak. Oke, Paham, itu untuk Pak. yang PBB P2 ya. Makasih, Pak. Oke. Tapi kalau untuk yang PBB P3, maka di sini tegas diatur sesuai dengan tanggal izin. Berarti harus ada izinnya dulu. Ya, berarti kalau sudah diberikan izin, biasanya gini ya. Umpamanya Mas Arnold ingin membangun atau ingin menguasai lahan tanah negara untuk perkebunan, nanti Mas Arnold yang akan melakukan survei dulu. Ya, jadi saya ini pokoknya wilayah seperti ini ya, di Kabupaten A. Mas Arnold ingin buat kebun di sini gitu ya. Di sini. Nah, ini Mas Arnold yang melakukan survei dulu. Sehingga Mas Arnold sudah tahu koordinat-koordinatnya. Kalau digambar dia udah tahu. Maka nanti Mas Arnold akan mengajukan izin atas wilayah ini. Batas-batasnya ini gitu. Nah, nanti oleh si pemberi izin akan dicek tumpang tindih nggak dengan yang lain. Gitu ya. Jangan sampai nanti dia ternyata di sini udah dikuasai oleh pihak lain di sini. Sehingga double nanti nggak bisa. Gitu. Apakah betul itu tanah negara yang boleh diberikan kepada masyarakat? Nah, disitulah kadang-kadang ada bentrok ya. Negara memberikan izin kepada perusahaan, tapi masyarakat adat mengakui itu tanah milik adat. Sehingga jadi berantem. Ya, pemerintah yang memberikan izin nggak tahu kalau itu tanahnya dikuasai oleh desa adat atau adat setempat yang di sini bawah. Kenapa nggak tahu? Karena ini nggak pernah didaftarkan ke BPN menjadi sertifikat. Dia masih statusnya tanah negara. Ya, nah gitu. Sehingga oleh negara diberikanlah kepada orang lain karena memang kewenangan negara di situ adalah memanfaatkan secara optimal gitu ya. Daripada nganggur kan lebih baik diberikan kepada orang yang mau mengusahakan. Gitu. Maka biasanya ada batasnya gitu. Jadi nggak full seumur hidup gitu, nggak ada batasnya gitu. Hak penguasaan itu diberikan 20 atau 30 tahun. Dan itu dapat diperpanjang ya 2 kali lagi, yaitu 30, 60 sampai 90 tahun. Sebenarnya bisa ya, biar nggak merugikan juga pihak lain. Begitu ya Mas Arnold dan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Kalau enggak saya lanjut ya. Nah, karena dia sifatnya self assessment, si WP mendapatkan izin, berarti secara aturan dia wajib mendaftarkan dirinya, mendaftarkan dirinya karena dia sudah memenuhi syarat subjektif. Pertanyaannya selanjutnya adalah si WP nanya, saya harus mendaftar di mana? Jadi harus mendaftar di mana? Nah, di sini ditentukan. Ya. KPP tempat pendaftarannya. Karena di Indonesia ini kan KPP-nya banyak. Ya. Jadi di mana dia mendaftar? Nah, situ ditentukan. Nah, di sini dibilang untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan migas untuk permukaan bumi, panas bumi untuk permukaan bumi. Ya. Panas bumi di offshore di tengah laut, tapi terintegrasi dengan onshore. Ya. Begitu juga dengan minerba untuk onshore-nya. Pertambangan minerba adanya di tengah laut, tapi terintegrasi dengan permukaan bumi. Artinya apa? Untuk sektor-sektor PBB P5 yang ada tanah daratnya, itu ada onshore-nya, nah dia itu wajib mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya mencakup objek tadi, tanah tadi. Namanya kayak Mas Dava, ya aslinya ada di mana? Mas Dava di mana kampungnya? Di Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara Barat. Ya. Terus dia mendapatkan
izin untuk perkebunan adanya di NTB. Maka nanti atas usaha perkebunannya itu ya harus didaftarkan di KPP yang ada di NTB sana. KPP apa? Atambua, NTT gitu ya. Atambua itu KPP apa yang ada di sana gitu ya. Jadi di mana objek itu berada. Ya, nah disitulah dia harus mendaftar. Itu kalau yang ada daratnya. Ya, termasuk juga yang ada di laut tapi terintegrasi. Itu biasanya sering ya. Untuk kayak ini Minerba gitu. Adanya di tengah laut. Ya, dia menggalinya di sini, di laut. Ya. Tapi dia punya pabrik pengolahannya di sini, di darat. Hasilnya ini dibawa ke sini. Nah, ini kan terintegrasi ya. Maka nanti yang ada di tengah laut ini terdaftarnya di sini juga. Ya. Terus bagaimana dengan untuk ini? Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Kalau penangkapan ikan, ya itu kan dilihat dari CP-nya. Ya. Yang diberikan CP itu kapalnya. Ya kan ya? Kalau pembudidayaan ikan, tengah laut, tapi dia ada izin ya, untuk mengkapling tengah laut itu sementara. Gitu ya, untuk membudidayakan ikan. Nah, untuk yang seperti ini, ya penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan itu di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajaknya. Kayak tadi Mas Dapa rumahnya di Mataram, dia punya kapal untuk penangkap ikan bermarkas di Bali, Bali Selatan umpamanya. Ya di WPP NRI berapa gitu kan, CP itu tergantung dari WPP NRI ya. Tapi nanti atas usaha penangkapan ikannya Mas Dapa yang tinggal di Mataram, itu terdaftar di KPP yang ada di Mataram. Ya, jadi nggak terdaftar di KPP yang ada di Bali. Karena si wajib pajaknya tempat tinggalnya di Mataram. Kalau kebetulan dia orang pribadi, tapi kalau dia badan, mungkin Mas Dapa punya PT. PT-nya itu ada di apa namanya? Di Selong. Nah, di Selong. Terus dia punya juga usaha penangkapan ikan atau mungkin pembudidayaan ikan di Pulau Seribu sana. Nah, maka nanti dia akan terdaftar di Selong juga. Ya, bukan di Pulau Seribu. Karena dia di tengah laut nih, jadi Daki 2 itu nggak punya wilayah laut. Yang punya wilayah laut itu provinsi, sementara provinsi tidak mengelola PBB kecuali DKI ya. Gitu. Ya. Tapi di Undang-Undang PDRD juga diatur jelas ya. Jadi tidak termasuk wilayah kota, laut wilayah kota itu nggak ada. Begitu ya. Itu untuk penangkapan ikan. Nah, untuk yang lain ini ada yang migas ya, pertambangan migas untuk yang di tengah laut, offshore, terus migas untuk tubuh bumi, gitu ya. Ini khusus untuk migas ya. Nah, itu dia terdaftarnya di KPP migas. Maka kita punya KPP khusus melayani apa ya, perusahaan pertambangan minyak dan gas. Termasuk KPP khusus lah. Nah, termasuk PBB-nya juga terdaftar di situ, permukaan buminya maupun tubuh buminya. Kecuali yang di darat ya. Kalau yang di darat ya ada wilayah kabupaten kotanya gitu ya. Karena apa? Karena nanti akan terkait dengan dana bagi hasilnya gitu ya, bagi hasil bukan dana. DBH betul, DBH, dana bagi hasil penerimaan PBB-nya. Ya, yang nanti akan dibagi ke Dati 2. Lawang dia punya wilayah kok, ya kan? Nah, ya dia punya wilayah. Ya dia juga yang akan mendapatkan bagi hasilnya itu ya. Tapi kalau di laut ya enggak, karena enggak ada daerah yang punya laut. Yang punya laut itu pemerintah pusat. Termasuk kayak jalan tol ini kan. Jalan tol kan ada cuma satu di Bali, jalan tol yang di tengah laut. Nah, itu terdaftarnya di KPP Migas, enggak di KPP Bandung Selatan gitu enggak gitu. Ya ini untuk sektor lainnya selain penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan itu semuanya terdaftar di KPP Migas ya, pipa kabel, gitu, ruas jalan tol, fasilitas penyimpanan. Nah, untuk yang terakhir ini, perikanan tangkap ataupun pembudidayaan ikan, ya, dalam hal WP tidak terdaftar di KPP Pratama, gitu. Ya, jadi dia nggak terdaftar. Mungkin aja dia adalah bukan subjek pajak dalam negeri, gitu ya.
dia subjek pajak luar negeri, sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan diri. Maka ya untuk yang seperti itu dia terdaftarnya di KPP Migas. Ya. Nah, ya, itu 3 hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak setelah dia mendapatkan izin. Yang pertama, dia harus mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah izinnya tadi. Karena dia sudah memenuhi syarat subjektif dan mendaftarkan diri di KPP-KPP yang seperti ini. Ya. Nah, pada saat pendaftaran mereka, yaitu harus dilengkapi dengan dokumennya wajib pajak. Apa itu? Mungkin KTP untuk orang pribadi atau izin pendirian badan kalau dia badan usaha, ya. Termasuk NPWP di sini. NPWP itu kan merupakan dokumen wajib pajak. Gitu. Jadi ada NPWP-nya, sehingga nanti bisa dikoneksikan antara NOP dan NPWP sama KTP NIK, ya. Nah, yang sekarang lagi diributin sama orang, ya. Padahal itu memang udah dari dulu kita lakukan, cuman nggak selesai-selesai karena kadang-kadang banyak orang yang punya NIK lebih dari 1. Ya, sekarang kalau teman-teman ke kantor pelayanan untuk melakukan pengecekan segala macam gitu ya, selain NPWP juga dicek NIK-nya, apakah bisa gitu. Ya, nah itu, dan dokumen objek pajaknya, apa namanya, izinnya, termasuk di sini petanya, ya, petanya. Nah, mungkin juga izinnya ya. Nah, dan petanya. Ya, itu dokumen objek. Kalau dokumen subjek mungkin KTP, nah, terus NPWP, ada juga nanti kalau badan izin surat pendiriannya SK biasanya dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kita sih juga punya, dikirimin biasanya oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, Dirjen HU, ya, Hukum dan Perundang-undangan. Ya. Nah, ini tempat pendaftarannya dan syarat pada saat melakukan pendaftaran. Ya. Itu yang baru di dalam di PMK, ya, PMK 48 tahun 2021 terkait dengan PBB. Ya. Jadi dia sudah mengacu ke pelaksanaan self assessment di dalam pendaftaran, gitu, ya, sebagaimana diatur di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP dan juga di Undang-Undang PBB sendiri pasal 9 ayat 1. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya lanjut, ya. Nah, tadi itu pendaftaran. Dilakukan sekali aja pada saat mereka memperoleh izin. Dan begitu dia mendaftar, kita berikan SKT, di mana di dalam SKT-nya itu ada NPWP, ya, ada NPWP dan NOP-nya, ya, ada NOP-nya. Nah, di sini juga diwajibkan untuk objek pajak yang telah terdaftar. Ya, jadi tadi kan mendaftar yang baru. Yang sebelum-sebelumnya kan juga sudah terdaftar di tempat kita. Dan yang baru ini kan untuk tahun berikutnya sudah menjadi terdaftar. Nah, untuk yang sudah terdaftar itu diwajibkan melakukan pelaporan. Ya, melakukan pelaporan. Apa itu? Nah, di sana dibilang kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya kepada Direktur Jenderal Pajak. Kayak tadi Mas Dava dapat izin untuk perkebunan umpamanya. Sekarang syarat subjektifnya sudah terpenuhi, tapi belum memenuhi syarat objektif. Kapan? 1 Januari tahun 2022. Nah, di situ Mas Dava harus melaporkan kondisi objek saya per 1 Januari tahun 2022 seperti apa. Tentu dari sekarang sampai dengan 1 Januari 2022 pasti akan ada proses pengembangan tanah, ya. Tanahnya tadi masih mungkin berupa rawa atau berupa hutan, sudah dibersihin untuk siap ditanam, gitu.
Nah, itu harus dilaporkan. Begitu juga yang sudah lama, ya, bahan produktifnya berapa, mungkin tahun ini sudah nambah dan seterusnya. Nah, itu wajib dilaporkan tanpa menunggu Fiskus melakukan pendataan. Ya, jadi si WP-nya wajib mendaftarkannya. Ya, wajib pajak melakukan pelaporan atau SPOP yang telah terdaftar dengan menggunakan SPOP disampaikan kepada DJP. Ya. Nah, SPOP-nya di sini dibilang pelaporan dilakukan dengan SPOP elektrik, jadi dia nggak dikasih lagi SPOP seperti itu, tapi dia mengunduh, ya. Jadi unduh dan sekalian diupload di lamannya DJP. Jadi dia bisa mengambil dari djp.go.id. Ya, di sana kita suruh, jadi nggak nunggu lagi Fiskusnya nganterin SPOP, itu enggak. Kalau zaman dulu iya, kita anterin SPOP. Malah banyak itu menjadikan kesempatan ya buat kita yang ada di daerah, di Kalimantan tugas, biasanya kantornya banyakkan di Jakarta, sehingga sekalian pulang. Ngapain? Nganterin SPOP. Sekarang nggak perlu lagi. SPOP-nya cukup diunduh oleh si wajib pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Sekalian di-upload, nanti sama dengan SPT. Ya, jadi mereka yang kita suruh mengisi basis data kita. Ya, jadi mereka yang mengisi sendiri SPOP-nya. Nanti di-upload, masuk ke basis data kita. Ya, nah itu. Pelaporan oleh wajib pajak dilakukan setiap tahun pajak. Jadi setiap tahun pajak itu wajib. Nah, di aturan pengenaannya, nah, di sana diatur. Untuk pengenaan PBB tahun 2022 adalah berdasarkan kondisi pada tahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Ya, makanya kalau dia tambang, hutan, ya, kebun, nah itu dicek produktivitasnya 1 Januari sampai 31 Desember tahun sebelumnya. Dipakai sebagai dasar untuk pengenaan tahun 2000 berikutnya gitu ya, tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya gitu ya. Nah, itu di SPOP-nya saya yakin teman-teman sudah pernah mencoba kemarin pada saat materi PBB P5L ya. Nah, memang nggak gampang ngisi SPOP-nya, itu nggak gampang. Jadi banyak hal yang harus diisi. Ya, tujuan kita apa? Biar nanti hanya dengan SPOP itu kita bisa mengenakan PBB secara objektif. Nah, sebelum melakukan pengenaan kan kita akan melakukan penilaian. Nah, yang kita minta ke mereka adalah data-data untuk kita lakukan analisis, untuk kita lakukan penilaian. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, dari situ kalau sudah lengkap ya sudah, dengan sistem aja sudah akan keluar NJOP per meternya. Sudah akan keluar nanti PBB terutangnya. Tapi kalau dari data yang disampaikan oleh wajib pajak belum bisa, nah itu harus kita lakukan pengecekan ke lapangan. Nanti di bawah ini. Ya. Sampai dengan di sini, apakah ada pertanyaan? Kewajiban melaporkan setelah mendaftar pertama, diberikan SKT, tahun berikutnya adalah kewajiban melaporkan untuk pengenaan setiap tahun. Ya. Nah, kalau nggak ada, nah di sini juga diatur terkait dengan pendataan. Ya. Nah, atas OP yang telah terdaftar, kita, Fiskus, dapat melakukan pendataan. Apa itu pendataan? Nah, di sini dibilang kegiatan yang dilakukan oleh DJP untuk memperoleh, melengkapi, menata usahakan. Memperoleh, gitu ya. Kalau namanya WP-nya sama sekali nggak memberikan data, ya sudah kita ambil datanya dari lapangan. Atau melengkapi, kayak tadi, ya kok nggak lengkap datanya. Kenapa kita tahu nggak lengkap? Karena ada data dari pihak lain. Ya, ada dari pihak lain data yang dikirim juga ke kita. Ternyata Mas Dava katanya mendapatkan izin 10 hektar. Padahal kalau dari Kementerian Kehutanan, dia mendapatkan izin 15 hektar. Tapi yang dilaporkan cuma 10 hektar. Nah, itu kan perlu kita lengkapi. Kita tanya ke wajib pajaknya ya, melalui proses pendataan. Itu diizinkan kita untuk mendapatkan data. Ya.
dan menata usahakan, yaitu tadi. Untuk bisa kita tata usahakan, mulai dari pengenaan sampai nanti penagihannya, ya harus clear datanya, harus benar. Sehingga ada keadilan di dalam pengenaan PPP. Ya. Nah, di situ dibilang termasuk informasi geografis. Nah, ini akan selalu sih ya. Karena itu ya, yang di awal saya sampaikan, datanya ada dua, alfanumerik sama data spasial. Alfanumeriknya itu dari SPOP, spasialnya itu dari peta, ya, atau disebut sebagai informasi geografis. Ya, untuk keperluan administrasi perpajakan yang dilakukan dengan pendataan kantor atau pendataan lapangan. Nah, ini ada beda lagi. Pendataan kantor dilakukan apabila ya datanya sudah cukup lengkap. Ya, jadi kan ada data yang disampaikan oleh WP pada saat dia memberikan SPOP, ya kan ya, SPOP itu kan ada lampirannya ya, lampiran terkait dengan objek dan juga subjeknya atau wajib pajaknya. Nah, data ini akan menjadi data internal di kita. Jadi yang kita miliki, yang diberikan oleh si wajib pajak, yang wajib hukumnya dirahasiakan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 34. Ya. Selain kita mendapatkan data internal, Fiskus juga bisa mendapatkan data eksternal. Eksternal itu dari mana? Ya dari pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan data kepada Direktur Jenderal Pajak. Contohnya tadi yang memberikan izin. Ya, izin penangkapan ikan diberikan oleh provinsi atau diberikan oleh Kementerian Kelautan. Izin pertanian, ya, perkebunan diberikan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. Nah itu pada saat mereka memberikan izin, nah mereka juga melapor ke kita. Termasuk nanti ada instansi lain, apa institusi lain, swasta, namanya, ada yang melakukan penelitian terhadap pengalihan penggunaan lahan. Ada juga yang melakukan penelitian terkait dengan perkebunan sawit, gitu ya, penggunaan lahan untuk perkebunan. Nah, mereka punya data. Biasanya mereka juga mengupload data. Ya, nah itu juga bisa kita lakukan cross check. Nah, ini kita cek data internal yang dari WP dan data eksternal. Nah, ini kalau ada selisih, ya belum klop, nah itu bisa kita lakukan ke lapangan. Tapi kalau sudah klop ya cukup kantor aja. Di Mas Dapa lapor bahwa dia mendapat izin 10 hektar. Datang surat dari Kementerian Kelautan, Dirjen Kehutanan, Kementerian Pertanian, memang 10 hektar, ya berarti aman. Sudah bisa langsung dilakukan penilaian. Ya. Kalau enggak, nah itu terpaksa kita ke lapangan. Yang kita sebut dengan kalau di kantor pajak sekarang namanya ini KPDL, ya, kegiatan pengumpulan data lapangan. Ya. Ya. Nah, ini sebenarnya sih sasarannya ke sini. Ini kegiatan pendataan ini. Jadi kita mengumpulkan data di lapangan. Karena apa? Nah, kita sebagai insan pajak tentu kita harus punya rasa curiga ya, bahwa WP melaporkan tidak benar. Jadi biar kita nggak dibohongin, sehingga kita harus mencari dukungan-dukungan itu. Gitu ya. Kira-kira di mana kita bisa mendapatkan. Nah, hal pertama sebenarnya yang bisa kita lakukan sebelum kita visit istilahnya ya. Sekarang untuk mendapatkan data lapangan itu disebutnya visit, gitu ya. Mengunjungi lokasi objek pajaknya. Nah, kita boleh melakukan SP2DK ya. Surat permintaan penjelasan akan data dan keterangan. Ya. Permintaan dan penjelasan data dan atau keterangan SP2DK. Nah, itu banyak sekali disebar sekarang, sampai ribut di luaran sana ya, banyak wajib pajak yang mengeluh. Saya kok terima SP2DK gitu, segala macam. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, karena memang yang ngerjakan sistem, jadi yang melakukan
pengecekan data 2 tadi adalah sistem. Ya. Jadi kita nggak bisa ngakalin. Begitu sistemnya bilang ini nggak cocok, kan ada CRM yang namanya ya, Compliance Risk Management. Kalau di sana sudah bilang nggak cocok, ya sudah diterbitkan SP23, SP2DK secara sistem. Dan SP2DK yang sudah diterbitkan itu harus dikirimkan ke wajib pajak. Itu. Seperti itu terkait dengan pendataan. Nah, berikutnya ini kapan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa, Mbak? Ini tadi, ya Pak. Ini tadi berarti kalau misalkan antara data internal dan eksternal itu tidak sinkron, itu yang turun langsung ke lapangan itu Fiskus ya, Pak? Betul, Fiskus ya. Ya. Jadi kan kita. Ya, Pak. Gimana, Pak? Kemudian untuk data eksternal tadi bisa didapat dari mana saja ya, Pak? Oh ya. Oke, ini selanjutnya sekalian ya, Mbak ya. Oh iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak ya. Nah, ini pendataan kantor tadi ya yang disampaikan dilakukan dengan cara mengolah data objek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui SPOP. Nah, SPOP itu kan ada lampirannya. Itulah kita olah. Kita olah dari mana? Kita kumpulkan data lain. Kita kumpulkan data lain, gitu ya. Satu dari yang dilampirkan oleh WP. Berikutnya adalah data dari instansi pemerintah. Contohnya kayak tadi Kementerian Kelautan memberikan izin untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, gitu ya. Mbak Mika dapat izin untuk pembudidayaan ikan di mana, atau mendapatkan CP untuk 5 kapal di BPN RI sekian. Itu dia melaporkan ke DJP. Nah, itu kita pakai untuk meng-cross check. Mbak Mika kan melapor juga ke DJP. Nah, nanti kita cek. Mbak Mika bilang 4 CP, tapi Kementerian Kelautan bilang ada 5 CP. Berarti kan ada tidak cocok. Atau lembaga. Nah, tadi yang saya bilang, ini banyak lembaga-lembaga yang melakukan penelitian. Begitu juga dengan asosiasi ya. Lembaga ini mungkin biasanya dari pemerintah ya, dari IPB itu banyak sekali punya lembaga-lembaga yang ada di bawah mereka terkait dengan perkebunan, perhutanan, pertambangan. Itu dia punya. Kalau pertambangan banyaknya di IPB ya, dan juga lembaga-lembaga swasta gitu ya. Ada yang melakukan seperti itu. Nah, mereka juga memproduksi data. Nah, kalau lembaga-lembaga yang kompeten kan bisa kita percaya datanya gitu ya. Tapi tidak menjadi data mati, artinya data dari pihak-pihak lain ini nggak bisa kita pakai sebagai dasar penerbitan SKP. Jadi dia hanya bisa sebagai data pemicu, gitu ya, sebagai data pemicu untuk kita lakukan penelitian lebih lanjut. Yaitu yang saya bilang penerbitan SP2DK tadi. Kalau masih di ranahnya AR. Tapi nanti umpamanya kalau AR-nya nggak mempan, artinya WP-nya nggak mau, bisa diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Asosiasi sawit ada, asosiasi tambang batu bara ada, asosiasi perhutanan apa gitu ada. Atau pihak lain ya. Banyak lagi pihak di luar itu yang apa ya namanya ya? Memproduksi khususnya data spasial ya. Itu banyak juga yang memproduksi. Nah, itulah yang kita pakai untuk melakukan cross check ya, Mbak Miko dan teman-teman yang lain. Ya. Tapi itu tadi, cuman memang data ini nggak bisa kita vonis atau kita pakai sebagai dasar untuk menerbitkan SKP. SKP itu hanya bisa terbit kalau kita melakukan pemeriksaan. Jadi laporan hasil pemeriksaan lah dasar untuk menerbitkan SKP, bukan data dari instansi lain. Tapi data instansi lain ini hanya dapat dipakai sebagai data pemicu. Jadi banyak pertanyaan, termasuk kawan-kawan di DJP juga menanyakan hal itu. Apakah data dari Kementerian Kelautan bisa kita sebagai dasar? Belum bisa. Kalau belum bisa kita buktikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Pada saat kita periksa, WP nggak bisa menunjukkan data lain selain data dari Kementerian Kelautan. Akhirnya ya kita terbitkan SKP berdasarkan data dari Kementerian Kelautan tadi. Karena hanya itu yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Ya.
Selanjutnya pasti akan dilakukan kegiatan pemetaan ya. Ada dua sih memang kegiatannya ya, pengumpulan data ini terkait dengan data alfanumerik gitu ya. Alfanumeriknya. Kalau pemetaan terkait dengan data spasialnya. Ya. Pemetaan bisa dilakukan dengan dua cara ya. Transformasi antar sistem, proyeksi gitu ya. Mungkin WP-nya sistem proyeksinya berbeda dengan data yang kita butuhkan, yaitu bisa ditransformasi. Atau digitasi peta analog. Ya, WP-nya mungkin menyampaikan ke kita PDF bentuknya, ya peta scan-scanan, ya yang ada terus di copy, difoto sama dia, dikirim ke kita atau hasil scan-scanan bentuknya PDF. Nah itu bisa kita lakukan digitasi, asal kita ketahui koordinatnya, ya itu bisa kita digitasi ke peta digital yang kita punya, yang sekarang disebut DJP Digital Map gitu ya. Ini sedang dikembangkan ini. Digital Map. Nah, gitu ya untuk pekerjaan kantor. Kalau ini sudah oke berarti ya, sudah oke. Pas disandingkan oke, cukup kantor aja. Bagaimana kalau nggak oke? Ya. Dilakukan dengan cara peninjauan lokasi fisik objek. Ya, atau lokasi lain di luar lokasi fisik. Contohnya kayak kebun umpamanya ya. Kebun katanya dia kebun sawit umpamanya ya. Dia punya kapasitas pabrik 500. Tapi produksinya kok bisa lebih. Atau dia mempunyai pabrik, kapasitas pabriknya 500. Sementara kalau kita hitung TBS yang dihasilkan cuma 300. Terus 200-nya dari mana? Pasti dari pihak lain, gitu ya. Nah, pihak lain itulah yang bisa juga kita lakukan peninjauan ke lapangan. Atas data pajak yang seharusnya dilaporkan. Nah, kalau yang tadi di sini kan yang sudah dilaporkan ya, benar gitu ya. Kalau ini seharusnya gitu, tapi tidak dilaporkan, berarti kan laporannya salah. Ya. Nah, itu banyak sumber yang tadi juga sumbernya sama ya dari pihak lain atau data eksternal ya yang kita sebut seperti itu. Nah, pengumpulan data tidak atau belum dilaporkan sama ya. Jadi kita ke lapangan untuk ngumpulin data umpamanya kayak tadi. Ini Mas Asrof punya tanah apa untuk hutan ya. Seperti ini katanya yang dilaporkan. Berdasarkan data dari pihak ketiga, ternyata Mas Asrof punya itu seperti ini. Nah, ini belum dilaporkan ini. Nah, kita sudah dapat dari pihak ketiga, dari data pihak lain dari eksternal. Nah, ini kita akan tanya ke Mas Asrof, terus yang ini gimana? Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Dan hasil teman-teman di kantor pusat direktoratnya banyak juga sih yang numpuk sebenarnya ya. Kalau numpuk itu kita juga bingung. Ternyata katanya sampai di sini, tahu-tahu di sini ini punyanya orang lain di sini. Nah, ini dia. Nah, ini punya orang lain sih. Sehingga ini jadi dua orang yang punya, si A sama si B. Nah, itu banyak juga terjadi di lapangan ya. Karena kurang telitian pada saat pemberian izin. Ya, nah yang seperti itu kan kita nggak bisa menyelesaikan. Jadi paling ya kita bilang, ya nggak mungkin kita kenakan 2 kali ya. Biar mereka lah yang menyelesaikannya kepada pihak yang memberikan izin. Ya. Nah pemetaannya, kalau bawahnya si wajib pajak tadi nggak memberikan data yang benar, nah bisa kita lakukan berbasis satelit. Ya, berbasis satelit itu apa? Kayak ngukur pakai GPS kemarin ya. Ada satelit yang lewat kita pakai. Atau penginderaan jauh, kita pakai peta foto yang sudah ada. Yang biasanya tersebar di big data yang ada di luar sana. Atau kalau ini alat ukur manual, tapi ya sudah jarang lah ya. Pakai meteran. Masa ngukur kebun pakai meteran? Paling yang 2 ini aja. Yang banyak malah yang di sini.
karena sudah ada data. Gitu. Ya, nah itu kegiatan pendataan lapangan dan kegiatan pendataan kantor. Sampai di situ, ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Yang tadi yang pengumpulan data, pengolahan data objek pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Kalau misalnya PBB P5L-nya kayak Freeport gitu kan bukan punya perusahaan Indonesia, itu juga termasuk nggak, Pak? Oh iya, betul, termasuk. Karena dia kan nggak melihat subjeknya ya. Kita kan pajak objektif ya untuk PBB ya. Jadi kalau objeknya itu ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya sudah, ya menjadi objek PBB. Gitu. Pak Nabila, ya. Berarti, objektif ya Pak, berarti tidak subjek. Oke. Terima kasih Pak. Ya, betul. Ya. Oke, sama-sama. Jadi kita lihat objeknya ya, adanya di Indonesia, ya sudah. Siapapun yang punya, termasuk tadi ya, yang saya kasih contoh untuk yang penangkapan ikan, kalau yang memiliki atau diberikan izin itu adalah subjek pajak luar negeri, gitu ya. Dia nggak terdaftar di KPP Pratama, maka terdaftarnya di KPP Migas ya. Itu ya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Tapi biasanya mereka pasti kita usahakan untuk menjadi wajib pajak dalam negeri lah ya. Jadi biar nggak nanti ribet kita dalam memajakinya. Kan ada asas ya, asas pengenaan pajak itu ada asas sumber, gitu ya, dan seterusnya. Ya, di awal pembelajaran. Ada lagi? Silakan. Kita hari ini sampai jam berapa? Mungkin 13.30 Pak. Oh, masih lama ya. 15.10 Pak. 15.10 ya. Oh ya, masih lama juga. Ada pertanyaan mungkin lagi sampai di sini? Kalau enggak, saya lanjut ya. Ini sudah kita membahas tiga hal ya, terkait dengan pendaftaran, terus berikutnya pelaporan, habis itu pendataan ya, pendataan kita ini. Kalau yang dua di atas, pendaftaran sama pelaporan, itu wajib pajak yang aktif. Kalau pendataan, Fiskus yang aktif ya. Akan dilakukan kalau Fiskus mendapatkan data lain yang menunjukkan ketidaksamaan lah ya. Tapi kalau ternyata sudah sama, cukup pendataan kantor aja ya, untuk bisa menghitungnya nanti ya. Nah, berikutnya setelah mereka mendaftar tadi ya di awal, nah, itu harus kita berikan NOP, nomor objek pajak. Sebenarnya sih nggak berbeda dengan pemberian NOP di PBB 2 yang disampaikan kemarin ya. Dia terdiri dari 18 digit. Tapi karena karakter objeknya yang berbeda, itu maka ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita lihat sampai dengan di sini ini kan sama. Provinsi, kabupaten, kecamatan itu sama. Kita ngambilnya dari yang dikeluarkan oleh pemerintah atau BPS lah ya. Kodenya sama. Bedanya di sini pada saat kelurahan di sana atau desa di PBB 2, kita mengacunya ke KPP ya. Ini sama dengan NPWP. Itu ada kode KPP-nya ya, digit 789. Kalau di sini kita 8910. Itu ada kode KPP-nya ya. Lanjut ke subsektor. Nah, yang agak ribet memang di sini isinya ya. 11, 12 dan 13. Nah, kalau nomor urut kan sesuai dengan sektornya di KPP tersebut. Makanya kayak sektor perkebunan di KPPA ada pendaftaran baru, sementara sudah terdaftar perkebunan di sana 5. Berarti yang baru ini nomor 6. Ada pendaftaran baru pertambangan di KPP tersebut,
Sebelumnya belum ada, berarti dia nomor 1, gitu ya, nomor urutnya untuk pertambangan. Ya. Nah itu kalau untuk nomor. Nah yang agak ribet memang 11, 12, 13. Nah untuk bisa mengisi dengan mudah yang nomor 11, 12, 13, setelah kode KPP, ya setelah di sini, kita masuk ke sini. Kode nomor 18. Ya, kode urut 18. Kita lihat sektor. Sektornya kan ada cuma 4 ya. 1 untuk kebun, perkebunan, 2 untuk perhutanan, 3 tambang, gitu ya. 4 sektor lainnya. Ya, ada kebun, ada hutan, ada tambang, ada sektor lainnya. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau dia kebun, berarti di digit ke-18 kita kasih kode 1. Ya, ini ada di bawahnya ini. Biar lebih jelas ya. Ya, kalau dia kebun berarti kodenya 1. 11-nya, nah, subsektornya kebun ya cuma kebun aja, nggak ada subsektor lain. Berarti kalau di sini 1, di sini pasti 1. Ya. Karena dia nggak ada lagi yang lain. Kalau di sini 2, berarti hutan. Di sini juga pasti 2. Nomor 11-nya ya. Karena nggak ada yang lain. Ya. Tapi kalau di sini 3, berarti dia pertambangan. Baru nanti di subsektornya akan ada. Apakah dia minerba, apakah dia migas, atau panas bumi. Ya, kalau dia minerba berarti 11-nya kodenya 3. Di sini 3, di sini 3. Di sini kalau dia migas di sini 3, di sini 4. Ya. Begitu juga di sini 3, di sini 5 kalau dia panas bumi. Ya. Kalau umpamanya dia sektor lainnya di 18 ini kodenya 4. Ya, ini 4. Nah, di 11 ini akan kita lihat lagi di sini. Apakah dia perikanan tangkap, budidaya, pipa, kabel telkom, listrik atau jalan tol. Ya, ini kode di 11-nya. Ya. Nah, baru nanti kita ke kode di 12-nya. Jenis buminya itu ada 3, ada onshore, ada tumbuh bumi, ada offshore. Ya. Nah, kalau dia perkebunan di sini 1, di sininya pasti 1. Karena kebun pasti sektornya kebun, subsektornya kebun. 12-nya pasti dia 1 karena dia pasti onshore, nggak mungkin ada kebun di laut. Ya, nggak mungkin ada kebun di offshore. Ya. Nah, begitu juga untuk kalau dia tambang. Ya, kalau tambang bisa aja dia nanti onshore kah, tumbuh bumi kah, atau offshore. Ya, tambang kan bisa 3-3. Ya. Nah, begitu juga untuk di 13. Di 13 ini hanya untuk kalau tambangnya minerba. Ya, kalau tambangnya minerba. Kalau di 18-3, di 11-nya 3, nah berarti kan itu minerba ya. Biasanya dia ada di onshore 3, di sininya 3, di sininya 1 ya untuk permukaan buminya. Nah, nanti hasilnya apa gitu ya di 14. Di 13-nya logam. Selain ini ya, kebun, hutan, tambang selain minerba semuanya 0. Ya, 0. Kalau dia tambangnya minerba baru ada isinya ya. Jadi di sininya 3 ya. Di sininya 1. Ya, baru ada isinya di digit ke-13. 1, 2, 3 atau 4. Kalau dia batu bara 4 gitu ya. Begitu ya kira-kira. Nah, ini kita yang isi ya, kita yang isi. Pada saat si wajib pajak melakukan pendaftaran. Ya. Begitu. Nah, nanti biar lebih sering dibaca ini,
Coba nanti silakan diisi yang ini ya. Ini untuk latihan perorangan aja, jadi nggak dikumpul, ya, jadi untuk membiasakan aja. Jadi makin sering dibacakan, makin ini jadinya makin hafal. Saya sendiri juga nggak hafal. Ya. Nama kotanya pakai aja kota tempat tinggalnya sendiri, kecamatannya juga kecamatan sendiri, nama WP-nya nama sendiri. Tinggal nanti isi kode-kodenya aja. Ya. Apa namanya? Kalau ini kan sudah oke berarti ya. Kode KPP-nya kasih aja KPP wilayah tempat masing-masing. Cuman mengisi ini aja sih ya. Sama ini. Ingat kalau nomor urut itu sesuai dengan sektornya. Kalau kebun ya diikuti dengan kebun. Di KPP tersebut Mas. Kalau sudah ada kebun ya tinggal nambah satu. Kalau belum ada berarti dia nomor 1. Melihat sektornya di sini. Seperti itu, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait PBB P5L ini, Pak, apakah ada juga, Pak, dilakukan penilaian masnya atau cuma pendataan aja, Pak? Untuk PBB P5L, kita lakukan penilaiannya secara individual. Pendataannya pun individual. Ya. Karena apa? Jumlahnya nggak terlalu banyak. Terus yang kedua, karakter objeknya itu beda-beda. Sama-sama dia kebun, sama-sama dia hutan, tapi beda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita samakan. Jadi untuk sektor PBB 5 semuanya dilakukan penilaian secara individual. Ya, jadi nggak ada penilaian massal maupun pendataan massal. Pendataan massal itu kan kita langsung banyak. Ini enggak, ya cuma satu-satu. Sehingga nanti pokoknya di tempatnya Mas Benny ada cuma satu kebun, ya sudah yang kita data itu aja, yang lainnya nggak usah kita data. Ya, gitu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya makanya di sini yang saya tekankan adalah pemberian nomornya ya, pemberian nomornya. Karena memang itulah yang harus kalian lakukan pada saat wajib pajaknya mendaftar. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Saya Arnold, Pak. Oh, saya kemarin lupa Pak saya menjawab. Saya pernah tanya ini, Pak. Terkait dengan tubuh bumi yang kemarin, Pak. Tapi saya lupa, Pak. Siapa tahu nanti ada di UT saya nggak tahu, Pak. Tapi lupa. Saya ingin ngulang, Pak. Kemarin kan ada untuk sektor pertambangan kan ada tubuh bumi ya, Pak. Ya. Nah, jika dia mencakup 2 provinsi atau 2 kabupaten, dia dipilih kode provinsi atau kabupatennya. Oh, iya. Kan NOP-nya 1 ya, Pak. Untuk tubuh bumi. Nah, kodenya itu diprioritaskan yang mana ya, Pak? Oke, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Pertanyaannya ya. Saya lupa juga menjelaskan. Nah, kode NOP kan dia mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan ya. Nah, kita kasih coba gambar ya. Ini ada objek. Nah, untuk pertambangan, berarti dia kan juga akan mendapatkan tubuh bumi ya. Tubuh bumi yang ada di bawah objek ini, gitu ya. Betul ya? Nah, itu dia ada yang di sini juga yang dia dapatkan di bawah. Luasnya biasanya seluas dari permukaan buminya. Jadi dia dianggap lurus ke bawah ya. Turun. Jadi mereka dapat izin yang di permukaan terus ke bawah. Ya. Nah, bagaimana kita memberikan NOP? Kalau dia dalam satu kabupaten, ya, kabupaten A, ya sudah kodenya cuma 1 aja sesuai dengan kode kabupaten A. Ya. Kalau ternyata begitu juga dengan tubuh buminya ya, sesuai dengan kode kabupaten A ya. Kalau ternyata dia ada dua kabupaten, nah ini Bapak. Ini kabupaten A, ini kabupaten B. Maka permukaan buminya harus kita pisah. Jadi ada 2 NOP, walaupun dimiliki oleh wajib pajak yang sama. Umpamanya ini dimiliki oleh si
PTA ya. PTA. Dia menguasai lahan, permukaan dan tubuh bumi ada di 2 kabupaten A dan B. Maka atas objek ini harus didaftarkan 2. Jadi SPPT-nya 2, STOP-nya 2, NOP-nya pun 2. Sebagian yang umpamanya 5 hektar adanya di Kabupaten A, ya kita daftarkan di Kabupaten A. Permukaan buminya termasuk tubuh buminya seluas 5 hektar. Adanya di Kabupaten A. Makanya di Kabupaten B ada 7 hektar. Ya sudah, kita daftarkan di Kabupaten B seluas 7 hektar. Termasuk tubuh buminya yang 7 hektar. Ya, kalau dia menyeberang 2 kabupaten. Apalagi dia nyebrang 2 provinsi, ya harus kita pisah. Ya. Kenapa? Karena tadi ada bagi hasil penerimaan PBB yang diberikan kepada kabupaten di mana objek itu berada. Sehingga kita harus tahu ya berapa penerimaan PBB dari kabupaten tersebut gitu. Nah, untuk bisa kita tahu ya harus kita berikan nomor sesuai kabupatennya, kira-kira gitu ya. Bisa dipahami Mas Adon? Jadi permukaan terus sampai ke bawah sampai ke tubuh buminya. Ya, terdaftar di KPP yang sama. Mohon maaf, Pak. Ya. Bukankah kalau untuk tubuh bumi itu dia NOP-nya 1 aja ya Pak, walaupun dia mencakup 2 daerah? Kalau menurut saya nggak bisa, karena dia nanti nggak bisa kita bagi hasilkan. Soalnya kemarin saya nggak membandingkan ya Pak, tapi kemarin waktu matkul PBB 5L ya Pak, untuk khusus pertambangan yang dimana dia di 2 wilayah atau lebih, untuk NOP-nya di bagian permukaan dia kan memang dipisah, itu sesuai dengan wilayahnya apa ya tersebut. Terus tapi kalau untuk tubuh bumi kalau nggak salah dia 1 Pak. Nah aku kemarin bertanya dia itu kode provinsi atau kabupatennya itu diprioritaskan di mana itunya Pak? Kalau menurut saya nggak bisa. Kenapa? Karena nanti bagi hasilnya gimana? Ya. Oh oke. Berarti bisa dikatakan dia NOP-nya tetap 1 gitu. NOP-nya misalkan kalau dia di 2 sesuai kabupaten. Oh berarti kalau dia di 2 kabupaten misalkan Pak harus 2. Berarti NOP-nya jadi bukan 4. Harus 30 juga ya. Pak. Harus 2 ya. Kalau 3 kabupaten ya 3 gitu. Enggak, maksudnya tubuh bumi sama apanya maksudnya Pak? Sama, 2. Oh digabung Pak. 1 NOP Pak. Oh, pisah. Oh bisa ya Pak. Oh, oke. Pisah. Ini NOP-nya 1 untuk permukaan bumi, ini NOP-nya 1 untuk tubuh bumi ya. Tapi adanya di Kabupaten A, adanya di Kabupaten B gitu. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Karena nanti untuk pertambangan migas, bapaknya kan ya. Untuk permukaan buminya itu PBB-nya kecil, ya kan ya. Justru yang gede adanya di tubuh bumi. Karena penilaian tubuh bumi itu kan berdasarkan hasil produksi, ya kan ya. Nah hasil produksi PBB-nya pasti akan lebih gede. Nah nanti kalau umpamanya harus kita bagi hasil penerimaan PBB untuk tubuh buminya, nanti kalau kita nggak tahu dati 2-nya kemana kita berikan kan nggak jelas. Gitu sih kalau menurut saya ya. Menurut saya jadi konsep awalnya harus kita lihat sih. Kalau menurut saya sih yang ada di undang-undang itu seperti itu. Iya Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada? Nah kalau enggak kita coba ke penyesuaian dan penghapusan. Jadi mungkin juga ya NOP-NOP yang ada di sektor P5L itu kita lakukan penyesuaian. Atau kalau di pedesaan perkotaan itu disebut dengan pemutakhiran. Kapan? Kalau terjadi mutasi OP. Ya. Kalau mutasi subjek ya subjek pajak orangnya yang berubah tapi objeknya masih ya nggak ada masalah. Tadinya punyanya Mas Arnold terus dijual ke Mas Safik nggak ada masalah lah ya. Jadi dia subjeknya aja yang berubah, NOP-nya sih nggak berubah karena objeknya cuma ada di situ-situ aja.
Tapi kalau mutasi OP-nya berubah. Tadinya dia hutan menjadi dia tambang umpamanya. Kan berubah. Sehingga pemberian NOP-nya juga harus menyesuaikan dengan pemberian NOP untuk tambang. Atau tadinya dia hutan, berubah menjadi kebun. NOP-nya juga harus disesuaikan sesuai dengan pemberian NOP untuk perkebunan. Terus adanya pembentukan atau penyesuaian daerah. Ya, kalau dia daerah kecamatan, ya nggak inilah ya, nggak perlu kita lihat karena dia adanya di kabupaten. Kalau terjadi pemekaran kabupaten atau penggabungan kabupaten, penggabungan jarang ya, pasti pemekaran ya. Nah itu kita lihat lagi seberapa dia masuk ke kabupaten A, seberapa dia masuk ke kabupaten B. Nah itu harus kita sesuaikan NOP-nya. Ya, masuk ke A, masuk ke B. Mulai dari permukaan sampai ke bawah. Ya. Gitu. Ya. Atau perubahan KPP karena di sana ada kode KPP. Ya, banyak juga sih wajib pajak yang tadinya terdaftar di KPP Pratama, terus karena usahanya besar dia pindah ke KPP Madya atau ke KPP khusus. Ya harus disesuaikan NOP-nya. Ya, sesuai dengan di mana dia terdaftar, di KPP mana dia terdaftar. Ya, itu terkait dengan penyesuaian. Terus yang terakhir terkait dengan penghapusan. Waktu itu di pedesaan perkotaan juga kita bilang ada kemungkinan penghapusan NOP, walaupun di sana dibilang NOP itu bersifat tetap, permanen, dan standar. Tapi karena kondisi objeknya, maka NOP itu bisa dihapus. Nah, kalau untuk pertambangan, di sini diatur, untuk P5L diatur objek pajak tidak memenuhi ketentuan sebagai objek. Contohnya kayak tadi, perikanan tangkap, ya itu kan menghitung luasnya dari CP yang diberikan kepada kapalnya. Terus kapalnya itu sudah diledakkan atau sudah mangkrak nggak bisa nangkap, ya sudah nggak bisa dipakai sebagai dasar pengenaan PBB. Ya. Atau mungkin tadinya dia perkebunan, terus diubah menjadi dia perumahan, ya, jadi masuk ke perkotaan. Jadi sudah nggak lagi sektor perkebunan, dia sudah menjadi sektor pedesaan atau perkotaan. Yaitu beralih malahan pengelolanya dari pusat ke daerah, ya. Jadi tidak memenuhi lagi sebagai kebun, hutan, tambang atau sektor lainnya tadi. Nah itu NOP-nya harus dihapuskan. Ya, kayak tadi izin perusahaan kebunnya 30 tahun, habis itu nggak diapa-apain lagi, izinnya habis, kembali dia ke tanah negara. Ya, jadi sudah tidak memenuhi syarat objektif jadinya kan ya, objeknya sudah nggak ada. Jadi tanah negara, subjeknya juga sudah nggak ada. Nah sudah NOP itu harus dihapuskan. Ya. Seperti itu sih untuk penyesuaian dan penghapusan NOP. Dan terakhir, selamat mengikuti UTS. Loh, apa ini? Nanti sudah habis materinya. Tapi di situ ada pertanyaan nggak? Hampir saya jelaskan apa ya maksudnya mengikuti UTS. Ada pertanyaan mungkin? Pak, saya izin bertanya, mungkin terkait UTS boleh nggak Pak? Silakan. Itu nanti bentuk soal dan komposisinya itu gimana ya Pak? Oh ya. Jadi rencananya gitu ya, ujiannya itu ada 2, satunya IC ada 5 soal, komposisinya 40%, dan ada 2 kasus gitu, komposisinya 60%. Ya, mungkin kalau IC-nya ya mungkin dia pengetahuan dan seterusnya lah ya, nanti teman-teman bisa. Dan itu sifatnya open book ya. Karena saya terus terang lebih setuju kita open book aja ya daripada closed book. Karena kalau closed book malah nanti kita bikin dosa semua gitu ya. Kita nggak tahu kan teman-teman di sana apakah benar-benar closed book atau open book. Nanti dibilangnya closed book tapi ternyata ada yang open-openan juga di situ. Kita nggak tahu. Daripada seperti itu ya sudah, kita buka aja, mau buka yang mana aja boleh aja. Asal bisa jawab soalnya. Kira-kira gitu sih kalau rencana soalnya ya. Jadi
kelihatannya sih nggak sulit kalau teman-teman mau mengikuti terus membaca sekali lagi mungkin ya. Saya kira sih sudah nggak ada masalah. Itu aja kali Mas. Ya, siapa tadi yang nanya? Baik Pak. Oh, Mas Asrof. Yuk, siap. Sambil saya isi portal, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mas Bani tadi ada ya. Jana Ayu ada ya? Ada Pak. Oke. Asrof ada tadi. Jadi hadir semua ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya kira cukup sampai di situ ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti ujian secara lancar ya. Dengan hasil ya saya senang kalau teman-teman semuanya dapat nilai A gitu ya. Saya senang. Jadi saya nggak akan ragu-ragu memberikan kalau memang betul nilainya A semua. Jadi saya akan seperti itu ya. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk hari ini cukup ya sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan di grup nggak boleh. Kalau WA pribadi juga nggak apa-apa ya. Mau masih bertanya lagi untuk persiapan UTS-nya. Kira-kira itu dari saya untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan saya selama kita berinteraksi sampai dengan mid semester ini. Tapi saya berharap kita semua dapat manfaat lah dari pertemuan kita ini. Ya, itu dari saya. Selamat sore, selamat istirahat kalau nggak ada kuliah lagi, dan selamat kuliah kalau ada kuliah lagi. Saya kira itu, izin saya tutup. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.